Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Gita Muhartika, NIM 2019-1221-172. Di sini saya selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, akan memaparkan materi terkait analisis strategi pada Oreo untuk memenuhi tugas akhir. Sebelumnya, saya akan membahas dulu terkait perusahaan Oreo. Oreo adalah merek cookies terlaris di Amerika Serikat pada saat itu, di mana biskuit ini dijual dengan merek Nabisco pada abad ke-21. Oreo menjadi cookies dengan penjualan nomor satu secara global. Cookies Oreo tersedia di lebih dari 100 negara. Banyak jenis kue Oreo telah diproduksi. Dan edisi Oreo terbatas mulai populer pada abad ke-21. Oreo juga sering digunakan untuk bahan baku membuat hidangan lain seperti milkshake atau es krim. Langsung saja, kita membahas terkait analisis strategi Oreo. Perspektif teori, yang pertama ada competitive dynamics, yang kedua ada cooperative strategi, yang ketiga ada strategi level business. Teori yang pertama, competitive dynamic, atau bisa disebut teori dinamika persaingan, adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada periode tertentu. Dengan demikian, dinamika persaingan yaitu perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perubahan perusahaan untuk memperebutkan pelanggan pada periode tertentu. Dinamika persaingan yang diterapkan oleh Oreo adalah melalui phase cycle market. Apa sih phase cycle market itu? Perusahaan biasanya menghindari kesetiaan pada produk mereka, di mana mereka menghancurkan produk mereka sendiri sebelum pesaing sukses meniru produk mereka. Termasuk slow cycle market atau fast cycle market. Dalam perusahaan Oreo, competitive dynamics ini masuk dalam phase cycle market. Alasan pertama adalah dinamika dalam phase cycle market sering menghasilkan aliran upgrade produk yang cepat seiring dengan inovasi produk mereka. Yang kedua, Oreo sekarang ini lagi populer di berbagai kalangan usia, di mana dengan dinamika persaingan phase cycle market mempercepat pengembangan produk atau jasa baru untuk masuk ke pasar baru. Yang ketiga, Oreo berusaha untuk memanfaatkan keunggulan produk tersebut sebelum pesaing dapat meniru produk mereka. Oreo selalu berusaha menarik perhatian pelanggan melalui iklan apapun dan terkadang menggabungkannya dengan beberapa topik yang sedang tren saat ini. Yang kedua, ada teori kooperatif strategi. Adalah suatu strategi di mana perusahaan ini saling bekerja sama mencapai tujuan bersama. Tujuan dari strategi kerjasama ini untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, di mana nilai harus melebihi biaya untuk mendapatkan nilai tersebut, harus membangun posisi relatif untuk bersaing. Kooperatif strategi yang diterapkan oleh Oreo adalah melalui non-equity strategic alliance. Apa sih aliansi strategi non-ekuitas itu? Sebuah persekutuan di mana dua atau lebih perusahaan membangun hubungan kontrak untuk berbagi sumber daya khusus dan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Termasuk tipe aliansi yang mana sih kooperatif strategi dalam perusahaan Oreo? Termasuk non-equity strategic alliance. Alasan yang pertama karena pihak Oreo membangun hubungan kontrak untuk berbagi sumber daya khusus dan kemampuan untuk menciptakan keunggulan bersaing perusahaan. Contohnya, Oreo telah berkolaborasi. Kolaborasi antara Oreo dengan Supreme 2 tahun yang lalu. Oreo merilis produk kolaborasinya bersama Supreme, perusahaan streetwear besar di New York, Amerika Serikat. Biskuit Oreo Supreme berwarna merah lengkap dengan tulisan Supreme di atasnya. Sedangkan krimnya tetap putih seperti biasa. Yang kita lihat pada gambar ini, Supreme berwarna merah ini sudah terkenal di kalangan usia ya teman-teman, di mana harganya juga terjangkau, tidak murah. Selanjutnya, teori ketiga, ada strategi level bisnis. Digunakan oleh perusahaan meningkatkan kinerja dalam proses produk individu. Perusahaan menggunakan strategi ini karena mereka percaya bahwa dengan menggabungkan sumber daya dan kemampuan dengan beberapa partner akan menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak akan tercapai jika bekerja sendiri. Dalam perusahaan Oreo menggunakan teori strategi level bisnis,
adalah strategi diferensiasi. Alasan yang pertama karena proses pendekatan yang senantiasa dikembangkan dunia bisnis dengan upaya memberikan pelanggan sesuatu dengan yang unik, di mana keadaan ini berbeda dari item yang mungkin ditawarkan pesaing mereka di pasar. Yang kedua, ketika Oreo merilis produk baru, membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, ya meskipun harganya bisa dibilang tidak murah. Oke, dari pemaparan tersebut, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.